Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang akan mempresentasikan materi tentang sistem pengendalian manajemen sektor publik yang beranggotakan Saya Ahmad Salikul Ashar. Saya Epika Ismail-Sani. saya Dwi Novitasari, Saya Nadia Galatifa. Saya Miftahul Makruha. saya Rohmanur Fitriana, Saya Safitri. Dan saya Sakti Dewi Al-Azhar. Definisi sistem pengendalian manajemen sektor publik. Sistem pengendalian manajemen sektor publik adalah serangkaian proses dan mekanisme yang dirancang untuk memastikan bahwa strategi organisasi publik dilaksanakan secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sistem ini mencakup aktivitas seperti perencanaan, koordinasi, komunikasi, informasi, pengembalian keputusan, motivasi, dan pengendalian, serta penilaian kinerja. Tujuan utamanya adalah memberikan jaminan bahwa seluruh bagian organisasi berjalan selaras dengan visi dan misi yang ditetapkan, dengan dukungan dari struktur organisasi yang tepat, manajemen sumber daya manusia yang efektif, serta lingkungan eksternal yang mendukung. Selanjutnya yaitu ada proses pengendalian manajemen sektor publik. Yang pertama, perumusan strategi atau strategi formulation, merumuskan visi, misi, tujuan, sasaran, target, arah kebijakan, dan strategi organisasi. Biasanya dilakukan oleh manajemen puncak dan bersifat jangka panjang. Strategi ini seringkali direvisi jika terjadi perubahan lingkungan seperti politik, ekonomi, atau sosial. Yang kedua yaitu ada perencanaan strategic planning, yaitu menjabarkan strategi ke dalam program, proyek, dan aktivitas nyata. Perencanaan strategi membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efisien, meningkatkan fokus organisasi, dan mendukung pengambilan keputusan jangka pendek. Proses pengendalian manajemen sektor publik yang ketiga yaitu penganggaran. Penganggaran merupakan tahap implementasi dari perencanaan strategik. Penganggaran di sektor publik dipengaruhi oleh dinamika politik dan menjadi alat pengendalian manajemen utama. Anggaran juga digunakan sebagai dasar penilaian kinerja. Proses pengendalian manajemen sektor publik yang keempat yaitu pelaksanaan. Mengubah rencana dan anggaran menjadi aksi nyata di lapangan. Implementasi harus didukung oleh struktur organisasi, sistem dan prosedur yang jelas, serta kultur organisasi yang mendukung perubahan dan efisiensi. Proses pengendalian manajemen sektor publik yang terakhir atau yang kelima yaitu evaluasi kinerja. Dengan menilai pencapaian organisasi terhadap target yang telah ditetapkan, dapat digunakan sebagai dasar sistem reward dan punishment. Penilaian mencakup aspek keuangan dan non-keuangan, seperti pelayanan publik dan pencapaian sosial. Selanjutnya, pelaksanaan sistem pengendalian manajemen sektor publik. Pelaksanaan sistem pengendalian manajemen sektor publik ini melibatkan beberapa elemen penting yang saling mendukung agar strategi organisasi dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Yang pertama yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi ini harus selaras dengan strategis dan dibagi ke dalam pusat-pusat pertanggungjawaban seperti biaya pendapatan, laba, investasi sebagai alat pelaksana dan pengendali. Yang selanjutnya manajemen sumber daya manusia. Manajemen SDM ini dilakukan sejak rekrutmen hingga pemberhentian. Manajemen sumber daya manusia juga fokus pada penempatan orang yang tepat dan memotivasi agar sejalan dengan tujuan organisasi. Yang ketiga, lingkungan eksternal. Lingkungan eksternal ini melibatkan stabilitas publik, sosial, ekonomi, dan keamanan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan. Yang keempat, anggaran sebagai alat kontrol. Anggaran ini digunakan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program. Dan variasi antara realisasi dan anggaran dianalisis untuk koreksi. Yang kelima, peran pusat pertanggungjawaban. Peran ini dibentuk sebagai budget holder, merancang dan mengelola anggaran, dan juga menilai kinerja serta mendorong partisipasi dan perencanaan. Yang keenam, departemen dan komite anggaran. Departemen ini menyusun, menganalisis, dan mengomunikasikan anggaran dan membantu mengarahkan pelaksanaan pengendalian secara efektif.
Selanjutnya, materi mengenai penyebab timbulnya masalah aspek perilaku. Masalah perilaku dalam pengendalian sering timbul karena yang pertama, ketidaksesuaian tujuan. Tujuan individu berbeda dengan tujuan organisasi, di mana sistem pengendalian seharusnya mampu menjembatani kedua hal ini. Yang kedua, ada kurangnya sistem insentif. Jika reward ataupun penghargaan dan juga punishment atau hukuman tidak jelas atau tidak adil, maka motivasi akan menurun. Inilah pentingnya adanya insentif finansial berupa uang, bonus, dan lain-lain, dan non-finansial yang berupa promosi, pujian, dan lain-lain agar motivasi meningkat. Yang ketiga, ada budaya organisasi yang lemah. Perubahan sulit diterima jika budaya organisasi tidak mendukung inovasi ataupun kolaborasi. Yang keempat, manajemen yang tidak transparan, di mana gaya manajemen yang otoriter ataupun tidak komunikatif bisa memicu resistensi. Yang kelima, yang terakhir, kekacauan implementasi, di mana perencanaan yang bagus, tapi implementasinya buruk karena tidak adanya prosedur yang jelas atau struktur yang mendukung. Tipe pengendalian manajemen ada 3. 1. Pengendalian preventif. Dalam tahap ini, pengendalian preventif terkait dengan penurunan strategi dan pencatatan strategi yang dijabarkan dalam bentuk program. 2. Pengendalian operasional kontrol. Dalam tahap ini, pengendalian manajemen terkait dengan pengawas pelaksanaan program yang telah ditetapkan melalui alat berupa anggaran. Anggaran digunakan untuk menghubungi pencatatan dengan pengendalian. 3. Pengendalian kinerja. Pada tahap ini, pengendalian manajemen analisis evaluasi kinerja berdasarkan toko ukuran kinerja yang telah ditetapkan. Struktur pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang baik. Struktur organisasi dalam bentuk struktur pusat pertanggungjawaban, first possibility center. Pusat pertanggungjawaban adalah unit organisasi yang dipimpin oleh manajemen yang bertanggung jawab terhadap aktivitas pusat pertanggungjawaban yang dipimpinnya. Suatu organisasi merupakan kumpulan dari berbagai pusat pertanggungjawaban. Tujuan dibuatnya pusat pertanggungjawaban tersebut adalah 1. Sebagai basis perencanaan, pengendalian, dan penilaian kinerja manajer dan unit organisasi yang dipimpinnya. 2. Untuk memudahkan mencapai tujuan organisasi. 3. Memfasilitasi terbentuknya Knowledge. 4. Mendelegasikan tugas dan wewenang ke unit-unit yang memiliki kompetensi sehingga mengurangi beban tugas manajer pusat. 5. Mendorong kreativitas dan daya inovasi bawahan. 6. Sebagai alat untuk melaksanakan strategi organisasi secara efektif dan efisien. 7. Sebagai alat pengendalian anggaran. Selanjutnya adalah jenis pusat pertanggungjawaban. Ada 4. Yang pertama adalah pusat biaya atau expense center, yakni pusat pertanggungjawabannya dinilai berdasarkan pengeluaran, contohnya Dinas Sosial dan Departemen Produksi. Yang kedua adalah pusat pendapatan atau revenue center, yakni pusat pertanggungjawaban yang dinilai dari pendapatan yang dihasilkan, contohnya Dinas Pendapatan Daerah. Yang ketiga adalah pusat laba atau profit center, yakni mengukur laba dengan pendapatan dikurangi biaya, contohnya adalah BUMN atau BUMD dan objek wisata daerah. Dan yang keempat adalah pusat investasi atau investment center, yakni pusat pertanggungjawaban yang dinilai dari laba dibanding investasi, contohnya adalah Balitbank dan Departemen Riset. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.